going home! I've been taking care of Chloe for 17 years. Will she be okay? For heart failure. Jesus, this is intense. Come on, baby. Come on. You need me. Me from him. I saved you from them! You poisoned me. Hei. Kali ini kita akan membahas film tentang seorang anak yang lahir dan mempunyai gangguan kesehatan yang banyak sekali, seperti aritmia, hemochromatosis, asma, diabetes, dan paralisis. Film ini berjudul Run. Semula, film ini awalnya biasa-biasa saja, di mana ada seorang anak yang memiliki berbagai penyakit, sehingga dalam kesehariannya dia tiap pagi harus minum obat, mengolesi ruam di punggungnya, menyuntik insulin di perutnya, dan itu semua dilakukan di atas kursi roda. Gadis ini bernama Chloe Sherman, dan ia tinggal bersama ibunya yang bernama Diane Sherman. Gadis ini kelihatannya seorang yang pintar dan rajin belajar, dilihat dari proyek-proyek fisika yang dikerjakannya. Demikian juga ibunya yang berprofesi sebagai guru di salah satu sekolah. Gadis cantik ini memiliki makanan kesukaan, yaitu coklat. Jadi, setiap ibunya habis berbelanja, coklat ini selalu diberikan, walaupun jumlahnya dibatasi karena alasan penyakitnya. Hingga suatu hari, si ibu baru pulang berbelanja, dan kantung belanjaannya ditaruh di atas meja. Si gadis ini langsung meliriknya, dan pada saat ibunya menerima telepon dari seorang dokter, gadis ini langsung mencari coklat dari kantung belanjaan ibunya, dan mengambil beberapa coklat dari dalam kantung tersebut. Pada saat ia mengambil coklatnya, tiba-tiba tanpa sengaja ia melihat ada kemasan obat yang berisi obat dengan bentuk kapsul berwarna putih hijau. Dan pada obat tersebut tertulis atas nama ibunya, yaitu Diane Sherman. Ia pun bingung, kok bisa obat yang selama ini dimakannya atas nama ibunya, bukan atas nama dia sendiri. Malam harinya, ketika waktunya akan minum obat, dia pun berterus terang pada ibunya bahwa ia menemukan obat atas nama ibunya. Dengan rasa penasaran, ia bertanya tentang hal tersebut, dan ibunya dengan tenang menjawab bahwa itu adalah kertas kwitansi yang dipasang pada botol obat tersebut. Maksudnya adalah, karena ibunya membeli obat tersebut, maka kwitansi atas nama ibunya, yang kemudian ditempelkan di botol obatnya. Gadis ini tidak begitu saja percaya pada ucapan ibunya pada malam itu. Maka esok paginya dia mencari tahu obat apa sebenarnya yang telah dimakannya. Dengan alat buatannya, dia mengambil obat tersebut dari dalam lemari obat dan mulai memeriksa obat itu yang bernama trigoxin. Pada saat dia bingung, trigoxin itu obat apa? Tiba-tiba dia melihat keanehan pada lembar nama botol tersebut, dan ia pun melepas kertas itu, yang ternyata di balik kertas itu tertulis nama ibunya. Treng! Pada saat ia sedang memeriksa obat tersebut, ibunya tiba-tiba sudah pulang dan menyatakan bahwa tidak ada surat dari universitas untuknya. Untuk diketahui, ternyata gadis ini sudah melamar untuk jadi mahasiswa di University of Washington. Makanya, ketika ada tukang pos atau pengantar surat datang, ia sangat senang. Siapa tahu ada surat balasan dari kampus yang didambakannya. Malam harinya, ibunya kembali memberikan obat kepada gadis itu sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Tetapi kali ini, obat tersebut tidak langsung ditelannya, tapi ditahan dalam mulutnya. Karena rasa penasarannya yang semakin tinggi, diam-diam setelah ibunya tidur, ia keluar dari kamar dan turun ke bawah dengan alat yang dibuat khusus agar bisa turun melalui tangga dengan kursi roda. Ternyata, ia mencari komputer ibunya agar bisa menyelidiki obat apa yang dimakannya melalui internet. Setelah dia mulai mencarinya, tiba-tiba internetnya tidak berfungsi dan ia pun kesal. Yang tanpa disadarinya, ibunya sudah mengawasi dia dari dapur. Esok paginya, dengan rasa penasaran yang belum terpuaskan, ia masih mencari cara untuk mengetahui apa kegunaan obat tersebut. Dan pada saat ibunya sedang menyiram bunga, gadis itu mendapat ide untuk mencari tahu tentang obat itu. Pertama-tama, ia menelpon toko obat di mana ibunya pernah membeli obatnya.
Akan tetapi, toko obat tersebut langsung mengetahui nomor telepon rumah ibunya, sehingga ia pun langsung menutup teleponnya. Langkah berikutnya, ia mulai menelepon pusat bantuan agar bisa disambungkan dengan salah satu Seattle, apotek Washington. dan bisa bertanya tentang obat itu. Akan tetapi, pada saat telepon tersebut mulai disambungkan, ternyata ada tagihan yang dikenakan, sehingga ia pun langsung menutupnya. Dia tidak kehabisan akal. Terakhir, dia menekan tombol secara acak dengan harapan dari orang yang menerima telepon itu dapat membantunya melalui internet untuk mencari tahu tentang obatnya. Dan ia akhirnya berhasil mendapatkan informasi tentang obat itu, yang ternyata obat itu kegunaannya adalah untuk mengobati jantung yang parah, detak jantung tidak normal, ataupun gagal jantung. Tetapi gadis tersebut belum berhasil mendapatkan informasi tentang obat tersebut karena laki-laki yang ditelepon itu menyatakan bahwa warna obat tersebut adalah berwarna merah, bukan putih hijau. What the hell are you? Esok harinya, gadis tersebut menyusun sebuah rencana untuk mencari tahu tentang obat itu, yaitu dengan mengajak ibunya pergi menonton bioskop ke kota. Dan sesampainya di kota, dia akan menyelinap dengan diam-diam pergi ke apotek untuk bertanya tentang obat itu. Dan ia pun melaksanakannya sesuai rencana tersebut. Akan tetapi, pada saat ia bertanya pada petugas apotek, awalnya petugas itu menolak untuk memberikan informasi karena obat tersebut atas nama ibunya. Yeah, of course. Hey, Mrs. Bates. Oh my goodness. Chloe, are you okay? What's the name of this pill? As long as it's under your name. They're under my mom's. Sorry, Chloe, but if they're under Diane's name, I really can't help. Tell me again, Kembali, why can't gadis you ask tersebut your dengan mom about cepat these mencari pills? jalan lain untuk mendapatkan keinginannya, yaitu dengan mengarang cerita bahwa ia dengan ibunya sedang mengadakan suatu permainan. Mom and I love scavenger hunts. I love games. Dan petugas tersebut pun percaya. Lalu keluarlah dari mulutnya suatu informasi yang sangat mencengangkan, di mana ternyata ibunya meresepkan obat tersebut untuk anjingnya. Ridocaine. Tiba-tiba ibunya datang dengan memanggil nama gadis tersebut, If you gave a human lalu being menyuruh Ridocaine, orang-orang di sekitarnya untuk minggir karena gadis itu mulai terserang asma akibat kebenaran yang didapatkannya. Seketika itu juga ibunya dengan tenang langsung menyuntikkan obat penenang yang membuat dia langsung pingsan dan langsung dibawa ke rumah. Back off! No. Ibunya sejak kejadian tersebut sudah tidak tenang lagi dan sudah mulai kehilangan akal sehat, sehingga ia berencana membuat racun syarat untuk membuat lumpuh gadis itu, di mana caranya dia dapatkan dari internet. Kemudian gadis itu pun sadar dari pingsannya dan hendak keluar dari kamarnya. Ternyata ibunya sudah mengunci kamarnya dari luar dan membuat palang di depan pintunya. Gadis tersebut yang memang memiliki kecerdasan tidak kehilangan akal, di mana ia mulai mencari cara agar dapat keluar dari rumah tersebut, padahal ia tidak dapat berjalan. Akhirnya, ia keluar melalui jendela dengan cara merayap dengan membawa solder yang terhubung dengan listrik agar bisa memecah kaca jendela kamar ibunya. Dengan begitu, ia bisa kembali ke kamarnya dan menaiki kursi rodanya, kemudian turun ke bawah.
Akan tetapi, ibunya ternyata telah merusak kabel mesin untuk membawa turun dari tangga, dan terpaksa ia pun melempar kursi rodanya, menjatuhkan diri dari tangga, dan akhirnya bergegas lari ke jalan. Sesampainya di jalan raya, kebetulan tukang pos yang sering mengantar surat lewat di jalan tersebut, dan gadis itu pun langsung memberhentikannya, lalu menceritakan apa yang terjadi. Tiba-tiba, ibunya muncul dan sempat melihat gadis itu bersama dengan tukang pos itu. Tukang pos itu kelihatannya percaya dengan ucapan gadis tersebut dan berusaha melindunginya dari usaha ibunya untuk membawanya pulang. Di mana tukang pos itu berencana akan membawa gadis tersebut ke kantor polisi. Akan tetapi, tiba-tiba dia mendapat suntikan di leher yang membuatnya jatuh pingsan yang dilakukan oleh ibu gadis tersebut. I can't. Hospital or police? Adegan kemudian berpindah, di mana gadis tersebut sudah berada dalam satu ruangan yang telah terkunci. Yang ternyata setelah gadis tersebut mulai memeriksanya, ia menemukan surat yang berisi bahwa ternyata ia diterima di kampus dambaannya, yang membuat dia sangat kesal mengetahui bahwa ibunya selama ini telah berbohong kepadanya. Selanjutnya, ia juga memeriksa berkas-berkas berupa potongan koran dan foto-foto lama, di mana dalam berkas tersebut ia menemukan akta kematian dirinya yang hanya berumur 2 jam 11 menit. Kemudian ia juga membaca potongan koran yang menunjukkan ada orang tua kehilangan anaknya pada saat baru melahirkan. Dan gadis tersebut tiba-tiba shock dan kaget mengetahui bahwa dia bukanlah anak dari Diane Sherman atau ibu yang selama ini dikenalnya. Dan juga ia sebenarnya tidak lumpuh alias normal. Will she be okay? Di mana ternyata dahulu ibunya menculik anak orang lain setelah bayinya yang bernama Chloe meninggal dunia. Dan mungkin karena dia tidak bisa menerima kenyataan yang ada, maka dia mengambil anak orang lain dan menganggapnya seperti anaknya sendiri. Benar-benar sinting. Kembali ke ruangan tersebut. Setelah gadis itu sedang membuka berkas-berkasnya, tiba-tiba ibunya pun muncul. Dan dengan rasa ketakutan, gadis itu menyatakan bahwa dia bukanlah ibu kandungnya, yang membuat ibunya tiba-tiba marah mendengar pertanyaan itu, dan mulai meracik racun syaraf yang telah dipersiapkan. You didn't do this for me. Mom, what are you doing? Kenapa ibu itu melakukannya? Karena Diane Sherman atau yang dianggap ibunya itu tidak mau melihat gadis tersebut punya fisik yang normal. Sebab di pikirannya anak kandungnya adalah dulu memiliki cacat atau kelumpuhan. Please don't do something bad. Lanjut lagi, pada saat ibunya mau menyuntikkan racun tersebut, gadis itu pun ketakutan dan lari menuju suatu ruangan dan kemudian menguncinya. Lalu mencari cara bagaimana ia bisa selamat. Maka dia berpikir, oleh karena ibunya tidak mungkin membiarkan dia mati, pasti dia akan dibawa ke rumah sakit. Sehingga ia menenggak racun yang cukup banyak agar ia bisa langsung diantar ke rumah sakit. Dan benar saja, di rumah sakit ia langsung mendapat penanganan dari dokter-dokter dan tidak berapa lama ia pun sudah sadar kembali. Ibunya yang sudah kehilangan akal sehat tetap mencoba untuk membawa pulang gadis tersebut dengan berusaha menemui gadis itu. She is. Akan tetapi ditolak oleh dokter-dokter di rumah sakit tersebut dengan alasan gadis itu merupakan pasien yang mencoba bunuh diri, oleh karenanya harus didampingi oleh psikologi. Tetapi ibunya tidak menyerah begitu saja, lalu mencari cara lain, yaitu menyalakan tombol darurat pada salah satu ruangan di rumah sakit tersebut, sehingga semua perawat diperintahkan untuk bergegas menuju ruangan yang ada pasien darurat. Dengan begitu, kamar gadis tersebut pun menjadi kosong. Disitulah ibunya yang kejam tersebut datang dan langsung membawa gadis tersebut keluar dari rumah sakit.
dengan cara mencabut semua kabel-kabel yang menempel pada tubuh gadis. Kemudian, setelah perawat yang menjaga gadis itu kembali, ia kaget bahwa pasiennya sudah menghilang. Dan di kasurnya terdapat tulisan di kertas yang bertuliskan ibu. Setelah ia sadar bahwa ibu gadis tersebut yang membawa pasiennya keluar, maka ia langsung menelepon security untuk mencari pasien. Pada proses pelariannya, tiba-tiba pihak keamanan rumah sakit sudah mengunci semua pintu keluar dan mematikan semua aliran listrik, sehingga eskalator maupun lift tidak bisa jalan lagi, yang akhirnya membuat gadis itu beserta ibunya tidak bisa lagi lari kemana-mana. Akan tetapi, ibunya tetap bersikeras untuk tetap turun ke bawah. Dan ternyata gadis itu menolak untuk turun dengan cara menahan menggunakan kakinya, sekaligus menyatakan, petugas keamanan pun sudah mendapatkan dia dan menyatakan agar menyerah. Akan tetapi, ibunya melakukan perlawanan dengan mengacukan pistol dan juga menyatakan, kami akan pulang. Dan akhirnya, ia pun ditembak dan jatuh ke lantai dasar. Tujuh tahun kemudian, gadis tersebut pergi melihat ibunya yang masih dalam tahanan, di mana kaki gadis itu belum dapat berjalan dengan normal dan masih menggunakan kursi roda. Gadis tersebut kelihatannya sangat senang, dan ia menceritakan pengalaman-pengalaman yang didapatkan bersama keluarga barunya kepada ibunya, yang sudah kelihatan tambah tua dan kelihatan tidak terawat. Loh, apa-apaan ini? Apakah gadis ini seperti ibunya dulu? I love you, Mom. Kenapa dia memberikan obat berwarna putih hijau?